Bagaimana? Oh, sepakat. Keselamatan bagus itu. Seperti Oke. yang disampaikan Yesus ya, menjadi Mm-mm. juru selamat itu bagaimana? Luar biasa. Mantap itu. Di Islam Oke. juga ada yang namanya jiwa tenang itu juga, ya, jiwa yang selamat itu. Begitu, Sep. Ji- Silakan, Sep. Dibuka, Sep. Jiwa yang tenang, jiwa yang selamat gitu ya. Ya. Tapi ketenangan yang dimaksud itu apa? Ketenangan di sini dalam arti bukannya tidak ada masalah lalu tenang, artinya masalah itu tidak menjadi masalah. Seperti seorang ahli pelaut ya, badai itu tidak akan menjadi masalah baginya, karena badai itu harus ditaklukkan. Seperti itulah ketenangan yang dimaksud. Oke, ketenangan yang dimaksud seperti analogi seorang pelaut yang menghadapi badai. Tapi banyak secara statistik pelaut-pelaut yang sudah puluhan tahun atau ribuan jam terbangnya banyak itu ketika ada badai yang mungkin dia tidak bisa taklukkan. Kalau berbicara mengenai faktor-faktor di luar dari keahliannya, pada akhirnya pelaut itu juga akan tenggelam. Jadi gimana tentang ketenangan yang absolut itu dipahami Ya, oleh Bang berarti Asri? pelaut itu nggak memiliki ilmu, saya. Ya, nggak memiliki ilmu. Berarti ketenangan itu sama dengan ilmu atau beda dengan ilmu? Ketenangan itu orang yang sudah menguasai, Sep. Oke. Menguasai amarah, menguasai Kena pembatasan ya, segala Bang? macam. Ya, tadi ngerokok. Nah, Oke. sama seperti pelaut tadi sudah menguasai udara, angin, air di situ. Ya, bukan mengendalikan kapalnya. Kapalnya sekuat apapun dia kendalikan, kalau badainya besar, gelombangnya besar, ya mana mungkin bisa selamat. Nah, itu dia. Berarti keselamatan itu masih bergantung dengan faktor eksternal lainnya. Berarti ini tidak berbicara mengenai actus purus atau actus murni. Ketika Tuhan yang kita pahami sebagai actus purus, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber keselamatan, itu dia tidak membutuhkan faktor eksternal untuk Ya, menjamin keselamatan. Dia tidak bergantung pada dunia yang berputar. Dia tidak bergantung pada angin yang berhembus dan tidak bergantung pada ombak yang bergejolak. Karena seperti suatu istilah Stadkrux, salib yang adalah statis di atas dunia yang dinamis. ya, Itu adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang juga dikutip dalam suatu ordo. Nah, tapi yang saya mau perhatikan, yang saya mau sampaikan lebih jauh begini. Berarti kira-kira kalau misalkan menurut Abang Asing sendiri, orang-orang yang tanpa percaya dan mengikuti Yesus kemudian menjadi milik kepunyaan Kristus dalam artian resmi ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan secara formalitas hanya cuman omong saja, apakah mereka bisa selamat? ya. Ketika saya belajar dengan guru besar saya Yesus, ya, Mesias, saya mendapat ilmu di situ. Ya, artinya setiap manusia itu mampu menjadi juru selamat pada dirinya, Seth. Asalkan dia sudah bisa menyalipkan kedagingannya. Kebanyakan manusia itu pengakuannya pada kedagingan, pikiran, perasaan. Itulah yang sering menipunya, yang sering ya menjebak manusia tadi. Gitu, ya. Jadi selama saya belajar, saya mendapatkan ketenangan jiwa kepada guru besar Yesua ya. Hmm. Begitu juga di Islam. Ketika saya belajar kepada Muhammad, saya nggak pernah mensakralkan Muhammad, Yesus atau apa, tapi ilmu yang diajarkannya itu saya praktekkan dalam kejadian setiap hari atau kitab kejadian. Ternyata luar biasa mereka manusia tercerahkan ini. Dan saya tidak terbatas oleh agama apapun sekarang. Itu saya. Ya, tapi di sini harus kita bedakan menyelamatkan dalam konteks berpikir menyalipkan kedagingan. Kalau setiap manusia itu menyalipkan kedagingan sudah pasti menjadi juru selamat dunia sendiri, kita harus definisikan. Keselamatan yang dimaksud itu keselamatan berkaitan tentang dirinya yang mampu menyelamatkan diri karena menyalipkan kedagingan. Artinya otomatis dia tetap membutuhkan rahmat dari Allah. Itu dalam konsep kekristenan yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Mungkin tetap mungkin akan. mungkin mungkin hanya salah paham aja kita, Sep, ya. Mungkin ya. Artinya Anda kan belajar tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu ya ada tekstualnya ya. Kalau saya nggak terjebak tekstualnya, Sep. Tapi makna esensi yang sesungguhnya yang disampaikan beliau. Ada apa beliau menyampaikan begini?
Ya, kenapa beliau menyampaikan begini? Jadi tidak langsung ujuk-ujuk langsung menelan bulat-bulat tekstualnya. Gitu. Karena bahasa kitab itu bahasa seni tertinggi loh, Cep. Ya, Bahasa seni saya tertinggi. paham. Saya paham. Makanya kita butuhkan bukan tekstual, tapi kita butuhkan adalah kontekstual dan juga aktualnya. Aktualnya itu berbicara dari tekstual yang diambil, kemudian diartikan dan diajarkan oleh bapak-bapak gereja yang kita sebut sebagai magisterium. Maka yang saya lakukan tadi bukan lebih kepada penafsiran pribadi atau exegese tanpa melihat apa yang diajarkan Yesus, melainkan kesesuaian dan kecocokan Yesus itu sesuai dengan pengajaran para rasul dan penerusnya. Karena tetap kalau dalam perspektif iman yang mewariskannya itu orang-orang Kristen sejati seperti gereja Katolik, itu mewariskan keselamatan itu tidak kemudian dalam pemahaman gnostisisme. Artinya ketika mengalami kebebasan diri atau ketenangan jiwa sudah pasti selamat, karena keselamatan itu tetap membutuhkan usaha dan ditambah dengan yang paling utama adalah rahmat dari Allah. Dan makanya kalau dalam pandangan teologis orang-orang Protestan dan orang-orang yang lebih memilih untuk memahami keselamatan itu sebagai bagian dari ranah mutlak Allah, maka mereka mencetuskan suatu suatu konsep yang kemudian dikenal dengan sola fide atau iman saja. Begitu. Bangunlah jiwa dan raganya, Sep. Manusia itu punya keistimewaan yang luar biasa. Ya. Kalau manusia ya di agama manapun ujuk-ujuk hanya minta bantuan kepada Bapa Allah, kepada Bunda Maria, kepada Tuhan Yesus. Ya, seolah-olah ya manusia itu lemah di sini. Padahal manusia itu sangat-sangat luar biasa lah. Ya, apalagi akalnya ya, wah luar biasa manusia itu. Makanya ketika manusia sudah memfungsikan akal sehatnya, ya, ketika sudah betul-betul belajar dengan ilmu-ilmu yang disampaikan manusia-manusia yang sudah tercerahkan, manusia itu tidak ada tandingannya. Bahkan teknologi-teknologi buatan yang katanya dari cendekiawan itu nggak ada apa-apanya kalau dengan manusia yang sudah mampu mengendalikan energi daya di dalam dirinya. Ya, menarik ya. Kalau misalkan menganggap manusia itu sebagai prima causa atau agen utama dalam keselamatan atau bahkan manusia mampu menyelamatkan dirinya sendiri, itu artinya mengalahkan status bahwa manusia sebenarnya sudah dari awal yang kita kenal baik dalam lingkup religius atau lingkup non religius ada status yang namanya makhluk sosial. Itu artinya bahwa manusia memiliki keteraturan yang membutuhkan orang lain. Itu artinya bahwa dalam disiplin ilmu yang universal bahkan manusia dituntut untuk menjadi makhluk sosial, di mana manusia itu bukan hanya membutuhkan tapi juga dibutuhkan. Artinya keteraturan yang tidak bisa terpisahkan. Maka ketika tadi dinarasikan bahwa manusia tidak membutuhkan bantuan, itu sebenarnya sudah menyalahi disiplin ilmu tadi, makhluk sosial. Begini, saudaraku Yosef, tidak ada pun bangunan di muka bumi atau khususnya di Nusantara kita Tuhan yang menciptakan. Ya, namun segala yang ada seperti bulan, bumi, matahari mungkin tercipta dari barat keutuhan Tuhan. Ya, namun seperti bangunan Borobudur, Prambanan, Gunung Padang-Padang itu tidak ada campur tangan Tuhan, murni dari manusia. Artinya manusia ini sungguh luar biasa. Ya, nah ketika manusia sudah berketuhanan atau belajar di agamanya, manusia yang sudah cerdas, dia tahu esensi Tuhan yang sesungguhnya mana. Nah, ya, disitulah makanya berlakunya kecerdasan alami tadi, mampu membuat bangunan semegalitikum Prambanan, ya, Borobudur dengan simetris, ya, dan itu di zamannya sangat-sangat luar biasa. Sampai di zaman sekarang para ilmuwan saja geleng-geleng kepala bagaimana cara membangun sampai bisa mengangkat batu di atas, padahal zaman dulu tidak ada berat-berat. Artinya banyak umat-umat beragama terjebak, ya, seolah-olah beragama itu ya untuk cari benar dan salah, ya, untuk baik dan buruk, bukan. Sebetulnya hanya menuju kepada kemanfaatan, kefaedahan. Ya, manusia yang betul-betul memahami esensi agamanya maka akan arif dan bijak. Kalau di ajaran Kristen mesti menjadi karunia kasih, welas asih kasih saja. Ketika ada satu saja kebencian, satu saja ada kekotoran, ya itulah yang merusaknya. Ya,
Karena Asinida sangat percaya yang bisa menyelamatkan jiwa Asinida adalah Asinida sendiri. Oke. Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh, dengan melatih. Gitu Oke, saya. gini. Kalau yang tadi saya sempat mau kritik adalah bagaimana manusia dikatakan hebat karena membangun bangunan paleolitikum ya, seperti candi-candi, kemudian gunung Padang dan situs-situs purbakala lainnya ditemukan di kemudian hari atau di saat-saat ini untuk membuktikan kecerdasan. Oke, tapi di situ harusnya bisa kita bedakan tadi. Maka itu tidak dapat kemudian menyalahi, berarti tetap pada aturan atau pada narasi saya bahwa manusia tetap membutuhkan satu sama lain. Artinya tidak bisa dikatakan sebagai juru selamat. Karena yang maksud dengan kalimat atau kata juru selamat, artinya dia memang betul-betul menjadi the only one. Yesus ketika dikatakan juru selamat, dia adalah satu-satunya yang mampu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena dalam konteks kekristenan, bahkan orang-orang Yahudi, baik sekalipun mereka menyangkal Yesus, mereka tetap akan menggambarkan Yesus sebagai seseorang yang dalam tanda kutip mengaku sebagai juru selamat. Karena memang konsep juru selamat ini dipahami sebagai satu-satunya. Tapi dari tadi Abang menggunakan narasi analogi bahwa manusia bisa membangun candi-candi. Oke, tetapi candi-candi itu dibangun atas dasar kerjasama. Tidak bisa satu manusia membangun bangunan yang sebegitu megah atau sebegitu paleolitikumnya tanpa bantuan manusia lainnya. Sedangkan Yesus mampu melakukan penebusan dosa tanpa harus kemudian diserupakan seperti contoh kisah dalam Al-Quran atau contoh minta bantuan dari orang lain. Gitu. Itu ada perbedaan juru selamat begitu definisinya. Bang Yosef, saya ngajak berpikir ya. Bagaimana mungkin dosa manusia, kesalahan manusia dijamin ditebus oleh salah satu manusia? Bisa nggak itu berlaku hukum kausalitas? Bisa nggak itu seperti hukum tabur tuai? Nggak bisa. Menurut akal sehat Asinida ya, ketika Yosef meludahi Asinida, suatu saat Yosef akan terludahi. Ketika Yosef menyakiti Asinida, suatu saat Yosef akan tersakiti. Kalau semua perbuatan tadi ada yang mengampuni, ada yang menghapus, bagaimana bisa menjadi pelajaran, Sep? Yang berbuat tadi, pelakor tadi, Sep. Inilah namanya ya keselamatan jiwa itu. Kalau semua perbuatan manusia selalu dihapus, selalu diampuni, bagaimana dia belajar konsekuensi? Oke. Begitu, saudara. Saya jawab. Gampang, kalau kita berbicara dari sisi negatif, kita juga berbicara dari sisi positif. Pemimpin yang baik akan membawa rakyatnya ke arah yang lebih baik. Contoh, ketika berbicara mengenai pengaruh keselamatan tadi, kita balikan ketika Yesus mampu memulihkan orang-orang yang berdosa tadi, maka dampaknya kepada seluruh dunia, dampaknya kepada seluruh manusia. Begitu juga dengan dampak kejahatan. Contoh, orang yang koruptor itu akan membawa dampak yang buruk kepada anak cucunya. Anak cucunya akan dicap sebagai anak koruptor. Sama seperti orang-orang yang mempunyai pemahaman komunisme atau leftis atau pemahaman kiri. Mereka akan dicap sebagai anak-anak komunis, anak-anak PKI. Itu adalah dampak. Dan dalam keteraturan manusia, kita tidak pernah terlepas dari dampak kehubungan tadi, kausalitas itu tadi. Maka kalau ditanya apakah masuk akal, apakah diterima dalam logika, maka dalam konteks kausalitas yang sederhana bisa. Ketika Yesus menjadi satu-satunya penjamin bagi manusia untuk menebus dosa manusia dan membawa impact atau dampak, itu sangat mungkin. Karena banyak manusia lainnya yang membawa satu keburukan tapi dampaknya kepada orang lain itu banyak. Contoh kayak tadi, korupsi. Korupsi membawa banyak satu orang yang kemudian melakukan, tetapi sisanya 100 orang dibawa kepada dampak keburukan. Begitu juga sebaliknya dengan kebaikan. Ketika seorang orang tua mendidik anaknya, ketika anaknya membawa pengaruh baik kepada orang lain, itu akan membawa pengaruh baik juga. Itu yang dimaksud dengan kausalitas. Maka ketika berbicara mengenai perbuatan kejahatan kita, dosa kita, kejahatan itu dalam konteks penebusan itu tidak dipahami bahwa Yesus itu menanggung dosa, artinya kemudian dosa-dosa itu kita bebas berbuat. Itu penebusan dosa yang fatal pengertiannya. Tetapi kasih karunia Yesus itu berbicara tentang dampak dari kejatuhan dosa, yaitu ketika manusia dipulihkan hubungannya ketika Yesus disalibkan. Hal yang berbicara tentang kausalitas itu bahwa ketika kesalahan Adam berdampak pada seluruh umat manusia, itu ketika berbicara pada kejadian di mana kejatuhan Adam dan Hawa menyebabkan manusia semua terkena dampaknya. Nah tadi logika sederhananya, ketika kesalahan itu berdampak kepada seluruh manusia, maka tidak akan mustahil dan tidak akan pernah mustahil ketika satu orang yang baik, yaitu Tuhan Yesus, membawa dampak yang baik juga kepada seluruh dunia. Maka ketika ada kontra kepada yang negatif, maka kontra itu otomatis adalah positif.
Ketika Adam membawa dampak negatif, maka Yesus membawa dampak positif. Adam membawa dampak negatif kepada manusia, dan faktanya secara kausalitas juga Adam membawa kita kepada keterpurukan dosa. Sehingga manusia segala manusia yang ada di dunia ini membawa dampak itu dengan memiliki kehendak dan keinginan kedagingan itu tadi. Makanya Yesus mengajarkan role model yang sempurna, menyalibkan dan menanggalkan kedagingan. Itulah kontra dari apa yang dilakukan Adam. Ya baik. Tapi ya nggak apa-apa ya. Di sini saya mengajak diskusi bukan mau cari benar atau salah. Cuman mengajak untuk berpikir dulu, karena seluruh agama itu para manusia tercerahkan itu tujuannya untuk mengkaji dirinya. Dirimu ini laboratoriumnya. Menurut Asinida ya, yang sudah berpengalaman 50 tahun ini, dari Islam sudah, Kristen sudah, guru saya Romo yang ada di Purworejo ya, di tengah. Ya, dari Hindu sudah, dari Buddha sudah, kejawen Kapitayan sudah, bahkan ateis juga sudah. Waktu komunitas di Bali itu ateis. Kenapa? Asinida selalu orangnya itu tidak cukup dengan satu agama. Ya, harus ada perbandingan. Makanya belajar terus di situ, karena kalau satu agama saja, apalagi di situ para pemuka agamanya bilang agama ini paling benar, nggak mungkin bisa diakui benar kalau tidak ada perbandingan. Ya kalau ada yang mengaku paling benar, nggak mau dibanding-bandingkan, itu namanya pembenaran. Itu saudaraku Yosef. Makanya dari segala macam wisata agama, luar masuk agama, ganti-ganti Tuhan, ya puji Tuhan, Asinida sudah menemukan esensi kemurnian tadi. Yang masih banyak umat-umat beragama terjebak oleh tekstual yang disampaikan di buku, di kitab. Padahal yang dimaksud guru Yesus atau Tuhan Yesus, kitab Kejadian itu ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Ya. Tuh, apalagi air keabadian, ya. Air kehidupan, ya. Itu menurut Asinida ketika belajar juga dari guru-guru yang ya di Kristen, air keabadian itu adalah bukan air seperti yang ada di bumi, di dunia. Ya, bahasa Yesus, ya, akan kuberi segelas air kehidupan atau satu tegukan, itu bahasa majas kias luar biasa. Manusia ketika dipertemukan dengan air kehidupan, air keabadian, bukan diteguk saja, malah dirinya ditelan dan selalu berada di lautan keabadian tadi. Benar, sepakat aku kalau manusia itu sebetulnya nggak ada yang mati, hanya berganti. Ya, sepakat saya itu. Tapi ini luar biasa ya, terima kasih sudah memberi kesempatan saya diskusi. Ya, karena biar bagaimanapun saya selalu menjalankan apa perintah Yesus untuk berkarunia kasih, welas asih. Ya, tidak ingin saya terpuruk, terjerumus. Saya harus menjadi juru selamat bagi jiwa saya sendiri. Karena yang akan kembali ke surga nanti bukan batang tubuh, bukan kedagingan, tapi jiwa yang sudah tergantikan sebagai Roh Kudus. Begitu. Silakan, Bang Yosef. Ya, bagi saya pribadi kalau berbicara tentang pengujian dan perbandingan itu memang sah-sah saja, karena secara tidak langsung itu saya lakukan. Kalau dari Bang Asin tadi melakukannya dari berbagai macam agama, ya saya melakukannya dari agama saya yang terdahulu, yaitu Islam. Kemudian saya bandingkan kepada Kristen. Dan pencarian kebenaran itu tidak kemudian kita mengalami yang namanya keteraturan atau bahkan ketidakteraturan ya, kalau dalam bahasa komparasi atau pencarian yang tidak terbatas. Karena artinya begini, pencarian itu bersifat terbatas ketika manusia itu menjadi uji coba. Karena apa? Manusia ini memiliki keterbatasan, sekalipun manusia memiliki kemampuan yang bisa dikatakan seperti penjelasan Bang Asilida di awal, luar biasa dan seterusnya. Tapi keterbatasan yang manusia miliki ini berkaitan tentang intelektual, bahkan tentang fisik pun manusia terbatas, terkait tentang stamina, tenaga dan seterusnya. Maka dari sudut pandang pencarian tentang iman sendiri saja bahwa manusia juga memiliki keterbatasan itu tadi. Nah, maka keterbatasan itu akan sampai kepada pemenuhan kasih karunia yang tadi sempat dimention. Bagaimana Yesus sendiri yang kemudian mengatakan dalam Injil, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika dikatakan oleh Tuhan Yesus yang demikian, maka kalau berbicara tentang pencarian itu akan menemukan ujung.
Pencarian itu akan menemukan satu titik di mana kita sudah sampai kepada titik yang kita selama ini cari. Pencarian itu akan menjadi sia-sia kita terus mencari. Yang namanya mencari itu ada tujuan, yaitu menemukan. Kalau tidak menemukan, namanya kita tidak akan pernah bisa menggunakan kata cari. Karena mencari itu harus menemukan. Dan ketika menemukan itu harus pasti. Kalau menemukan belum pasti, ya kita akan terus mencari. Begitu saja sampai kita menemukan yang pasti. Maka kepastian itu tadi ditemukan di dalam hal yang tadi saya ucapkan, marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika klaim satu sama lain mengajukan klaim yang paling benar, hanya Yesus satu-satunya figur teladan yang kemudian menjadikan dirinya sebagai resting place atau tempat peristirahatan dan tujuan singgah abadi. Ketika ayat tadi dibacakan, marilah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus di sini mau menggambarkan ketika manusia melalui perjalanan yang panjang dan manusia mengalami keadaan yang benar-benar di titik terendahnya, yaitu letih, lesu, dan berbeban berat. Hanya Yesus yang memberikan itu semua. Nah, ini makanya ketika berbicara tentang pencarian itu tadi, sah. Kekristenan tidak menutup itu dan tidak pernah menyalahkan itu. Bahkan dalam gereja kami tidak pernah mengajarkan bahwa orang-orang di luar sana itu adalah orang-orang yang salah, tidak. Makanya dalam ajaran gereja Katolik melalui dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate, Lumen Gentium, dan seterusnya, ditekankan bahwa apa yang terjadi di luar tembok gereja Katolik itu adalah pencarian dari Injil dan dari kebenaran sejati. Tetapi kebenaran sejati itu ditemukan di dalam gereja Katolik. Makanya tadi ketika Bang Asil Lidah mengatakan pencarian, kemudian mengatakan klaim kebenaran dan seterusnya, ya saya sepakat di poin di mana pencarian itu menemukan titik terang kebenaran yang sejati itu tadi. Baik. Bagaimana saudaraku Yosef? Yang dicari sama yang mencari sama. Kenapa? Bagaimana jika yang mencari itu yang dicari? Bagaimana yang mencari itu dicari? Tidak akan mungkin. Iya. Kalau yang mencari itu yang dicari, ya tidak akan ada kata pencarian, tidak akan kata cari, karena sudah pasti ditemukan. Iya. Mencari itu sudah pasti belum ketemu. Kalau mencari itu sudah pasti yang dicari, itu namanya bukan konsep mencari, itu namanya konsep linglung. Iya, baik. Karena ya kalau Asinida dulu mencarinya nggak keluar diri, ke dalam diri. Semakin jauh ke kedalaman diri, di situ saya ketemu ya. Ternyata yang mencari sama yang dicari tiada lain. Begitu saudaraku. Tapi nggak ada masalah. Di golongan saya, di Islam sendiri banyak kok ya yang lagi yang terjebak oleh ya doktrin dogma agamanya. Sepakat saya dengan adanya kamu, dengan adanya Edis TV, dengan adanya lain. Ya. Kenapa? Memang banyak umat beragama ini cuma ikut-ikutan, anut-anutan sebagai penganut agama. Jarang memfungsikan akal sehatnya. Bahkan saya sendiri ketika live, saya selalu ya membuka mindset umat Islam yang masih ikut-ikutan itu. Ya, ibarat kayak main bola itu supporter ya. Supporter kan paling ganas ya kalau lagi ada kesalahan apa ya. Tapi sebagai pelaku pemain nggak seperti supporter. Dia tahu betul ya dalam perjalanan itu. Begitu saudaraku Yosef. Oke, Bang Aslida, kalau dari saya tidak ada yang ini lagi. Makasih banyak ya diskusi kita. Sudah diizinkan bertemu berdiskusi. Lanjutkan saudaraku. Terima kasih juga. Ya, shalom. Terima kasih sudah mau diskusi Bang Asin Lidah. Terima kasih. Tuhan berkati selalu. Haleluya. Haleluya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ada filsafat kemanusiaan, ada filsafat kekristenan. Kalau saya lebih condong pada pendekatan tomistik. Makanya kalau teman-teman ateis seperti Bro Evo, Bro Patrick atau Bro William atau Bro Apriyadi, Bro Ivan, teman-teman yang sempat nonton saya di room ateis, perhatikan narasi saya selalu pakai tomisme. Nah, pemahaman tadi itu pemahaman pendekatan tomisme, walaupun bukan tomisme mutlak. Karena kalau tomisme mutlak itu pakai bahasa gereja, saya takutnya Bang Asilida nanti bingung. Bukan saya mendiskreditkan ya, karena teman-teman yang Katolik sendiri pun belum tentu paham. Ya, bukan saya sekali mendiskreditkan, saya pun tadinya kalau nggak belajar belum paham ya, karena filsafat tomistik dan seterusnya kayak gitu ya.
Ya, tapi gini, kita harus bedakan yang mana pencarian itu harus kita definisikan. Pencarian itu untuk menemukan. Kalau mencari tidak menemukan sesuatu itu namanya bukan pencarian, itu namanya apa? Kurang kerjaan. Ya, mencari untuk menemukan, kamu mencari ke sana kemari gitu. Kalau nggak untuk menemukan namanya kurang kerjaan, betul nggak? Ya kan? Sesuatu dikerjakan itu karena sesuatu punya tujuan. Kalau sesuatu dikerjakan tanpa ada tujuan itu namanya kurang kerjaan. Shalom, Ren Simra. Selamat malam. Halo. Selamat malam saudaraku, Ren Simra. Oke, kita buang. Begitu, pencarian itu ditemukan. Pencarian itu tujuannya untuk menemukan sesuatu, entah pencarian Tuhan, entah pencarian benda, entah pencarian objek atau subjek tertentu, itu untuk menemukan sesuatu. Ya, pencarian orang hilang, kita mencari orang yang hilang. Pencarian benda, kita mencari untuk menemukan benda. Tetapi kalau mencari tapi nggak mau ketemu dan tujuannya bukan untuk mencari, ya namanya bukan mencari, itu namanya kurang kerjaan, simple, nggak usah diputer-puter. Maka ketika seseorang melakukan pencarian iman, Anda harus ketemu pada titik tentu. Iman itu tidak lagi perlu dicari. Nah, itu poinnya. Yesus sendiri tidak pernah melarang. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah, ya kan? Karena Tuhan Yesus bahkan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Betul? Ketika Yesus mengatakan carilah dulu kerajaan Allah, Yesus memberikan kita kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mempertanyakan, kebebasan untuk meragukan. There's nothing wrong with that. Kekristenan satu-satunya agama yang bebas untuk kalian kritik, yang bebas untuk kalian pertanyakan, yang bebas untuk kalian skeptiskan. Kenapa? Karena di Alkitab tidak hanya berbicara teori, di Alkitab berbicara prakteknya. Lihat, ketika Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah, ada berapa banyak orang yang tertulis dalam Alkitab masih mencari kebenaran dan pada akhirnya menemukan kebenaran. Ketika Alkitab mempersilahkan orang-orang mengalami keraguan, ada berapa banyak orang-orang yang mengalami keraguan pada akhirnya menjadi percaya. Ya kan, banyak kan? Nah, jadi saya rasa orang-orang di luar sana yang mengalami pencarian itu silakan Anda baca Alkitab, walaupun memang kenyataannya seperti tekstual. Tekstual itu yang menceritakan kejadian yang terjadi 2000 tahun lalu. Ya, seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Aku jadi bingung, nggak usah dipikirin Kak, life is beautiful ya. Salve, Bang Shit, namanya. Ini saya panggilnya siapa nih? Catholic Brothers. Salve bro. Selamat malam. Loh, baru selamat udah turun. Dia mau ngucapin selamat doang kali ya. Ya teman-teman, bantu tanda layar ya. Shalom, YTS. Shalom Bang. Shalom. Mau nanya tentang tadi sempat ngejelasin tentang orang mati tadi ya, para kudus. Oke. Mau nanya sih sebenarnya dalam ini aku juga baru tahu sih, selama ini kan kita kan sebagai Protestan sih ya, saya kalau surga itu masih belum ada gitu ya, maksudnya masih belum ada sebelum rapture gitu, tapi ternyata sudah ada ya. Nah, apakah orang yang udah meninggal itu masih mengingat kita, Bang? Baca Misalnya, apa? misalnya papa saya udah meninggal gitu, apakah dia masih mengingat saya gitu di surga atau gimana? Kalau misalkan nggak ingat, kira-kira nanti pada saat kamu di surga, ketika papamu itu didoakan, kira-kira nyampe nggak kalau nggak ingat? Saya sih mendoakannya lewat apa ya? Nanti di surga dia bingung, ini siapa yang doain gue, kayak gitu konteksnya kalau nggak ingat. Kalau saya selama ini memahaminya, ya saya berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memberikan papa saya tempat yang terbaik gitu misalnya. Apakah itu sudah benar atau bagaimana sebenarnya, atau Begini, di surga kita jangan anggap bahwa mereka hilang ingatan.
pahami. Di kitab Wahyu, kamu ada Alkitab nggak? Boleh. Logika sederhana gini aja deh, saya nggak usah pakai konteks keluarga karena nggak ada ayatnya di Alkitab. Yang ada ayatnya di Alkitab ketika Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia sudah mati atau belum saat Yesus datang ke dunia 2000 tahun lalu? Sudah mati belum? Sudah wafat belum? Sudah, cuma kan Sudah wafat. lebih tepatnya diangkat ke sorga tubuh dan jasmaninya ya. Loh, Musa diangkat tubuh dan jasmani. Elia. Saya bilang apa? Musa dan Elia kan? Oh ya, kalau Musa sendiri di ini ya. Lazarus ketika dibangkitkan Tuhan Yesus masih ingat saudaranya di dunia. Dibangkitkan. Lazarus orang kaya itu masih ingat. Tuh ada yang komen. Musa ketika bercakap-cakap dengan Yesus emang bingung. Lu siapa? Gitu. Musa hidup, teman-teman. Musa bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Musa sudah mati, bukan? Yes. Ya, Musa masih ingat kan? Masih ingat dengan peristiwa keselamatan. Betul nggak? Ketika dalam peristiwa transfigurasi, Musa ingat. Tapi kan mereka kan nabi bang ya, nabi besar gitulah. Mereka manusia bukan? Betul. Tapi kan mereka Emang juga ada status khusus di surga sana. Kita semua mengalami tubuh kemuliaan yang sama, bro. Filipi 3 ayat 19 sampai 21 kamu baca di situ. Surga kita nggak berbicara KKN. Filipi berapa bang? Sorry. Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Tubuh kemuliaan kita serupa dengan Yesus. Artinya kita semua akan serupa dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Nggak dibeda-bedakan. Tubuh kemuliaan saya sama seperti tubuh kemuliaan yang lainnya. Serupa dengan Tuhan Yesus. Orang-orang kudus di dunia itu masih ingat, teman-teman. Orang-orang kudus di dunia, sorry. Orang-orang kudus di surga masih ingat. Buktinya mana? Yaitu Lukas 5 ayat 10. Lukas 15 ayat 10. Ada tahu ayatnya? Yang berbunyi akan ada sukacita yang besar di surga pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Surga saja menyaksikan pertobatan kita. Jadi surga menyaksikan. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan banyak saksi-saksi di awan. Nah itu. Banyak yang menyaksikan. Orang kudus itu digambarkan banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi. Nah itu. Berarti Di dalam Wahyu 6 ayat 10. Kamu catat lagi tuh Wahyu 6 ayat 10. Wahyu 6 ayat 10. Nah, Wahyu 6 ayat 10. Para martir, jiwa-jiwa yang dibun-bun karena kebenaran di hadapan Allah. Mereka mengatakan, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka masih ingat. Mereka menuntut pembalasan terhadap apa yang dilakukan kepada mereka. Paham nggak maksud saya, teman-teman? Di kitab Wahyu bab 6 ayat 10, para martir yang sudah berbahagia di surga, mereka masih mengingat akan apa yang terjadi pada saat mereka di dunia ketika mereka dibun-bun karena mereka beriman kepada Allah. Itu mereka mengatakan begitu. Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka masih pakai kata mereka yang diam di bumi. Artinya mereka mengingat siapa yang melakukan, apa yang dilakukan kepada mereka. Mereka ingat kan? Itu ayatnya. Gimana dengan ini Pak? Gimana? Misal ada keluarga kita baru, sebenarnya sih ini pemahaman saya juga sih yang pernah saya dengar ya, misalnya ini ada kan misalnya katanya kalau orang yang baru meninggal itu kan sama seperti Yesus gitu ya, 40 hari dia masih jalan-jalan gitu, tapi sebenarnya saya sendiri sih kayak udah nggak percaya gitu loh, karena dalam pemahaman saya dia ketika meninggal ya udah langsung dia kembali ke akhirat gitulah, dia nggak keliling-keliling. Masa ada. Ibrani 9 ayat 27 kok. Kamu manusia ditetapkan mati hanya untuk sekali dan setelah itu langsung dihakimi. Nggak ada kok arwah keliling itu, nggak ada. Arwah gentayangan nggak ada. Berarti kalau Apalagi ada yang arwah menunggu, nggak ada.
Di surga itu sudah ada orang. Makanya Ibrani 9 ayat 27 itu berbicara orang yang sudah wafat, orang yang sudah mendahului kita, itu mereka langsung dihakimi. 9:27. Ibrani 9 ayat 27 ayatnya. Jadi nggak nunggu rapture tadi. Maksudnya saja dia itu yakin. Berarti jika ada orang yang mengaku yes dia sudah mati tuh sampai ke mimpi gitu misalnya, itu kurang tepat tuh Bang ya, berarti ya. Kurang tepat. Walaupun dia berdalil ya Tuhan Yesus sendiri aja 40 hari keliling-keliling gitu. Maksudnya dia Itu kan Yesus itu kan bukan arwah, Yesus itu kan manusianya, tubuh kemuliaannya, kebangkitan. Yesus kan bangkit, bukan Yesus arwahnya yang gentayangan. Gimana sih? Ya orang itu aja dablek ngebedain mana manusia yang sudah bangkit, mana arwah. Gimana sih? Orang Yesus ketika menampakkan dirinya, dia berbicara kepada para rasul yang juga heran, dipikirnya melihat setan. Apa kata Tuhan Yesus? Adakah di antara kalian ikan goreng di sini? Apakah ada makanan yang bisa kumakan? Kemudian mereka memberi Yesus ikan goreng kan, yang sering diejek oleh orang-orang Islam. Katanya Tuhan makan ikan goreng. Itu ayat untuk membuktikan Yesus bukan hantu ketika berjalan setelah kebangkitannya selama 40 hari. Yesus menyuruh mereka, taruhlah jari-jarimu ke dalam luka-lukaku. Yang sama Thomas ya. Iya. Hantu tidak memiliki daging dan tulang, kata Yesus kan gitu. Itu kan jelas. Ya beda lah, masa disamain kayak arwah, gimana sih? Nah, Ya, silakan. berarti Bang, tempat nanti kita surga itu Firdaus itukah yang dimaksud, atau Firdaus itu tempat penantian? Surga itu bukan tempat, surga itu keadaan. Di surga itu sudah keadaan sempurna, nggak lagi nunggu-nunggu, nggak lagi transit-transit kalau kamu betul-betul kudus. Tempat satu-satunya mengalami penundaan di surga itu adalah purgatori. Sudah itu. Kalau Firdaus itu di mana Bang? Hah? Firdaus. Emang setelah Yesus turun ke alam penantian masih ada Firdaus ya? Itu kan yang Yesus katakan sendiri kan saat di kayu salib, saat Iya. dia Enggak, sekarang saya tanya, kamu baca di dalam kitab suci setelah Yesus turun ke alam maut, ke alam penantian, masih ada Firdaus menurut kamu? nah Yesus naik sebenarnya kemana? Yesus naik kemana? dia ke surga. Ya sudah. Perlu ke Firdaus dulu memang menurut kamu? Sebenarnya saya masih belum mengetahui, maksudnya saya masih belum paham sih Bang. Nanti ketika kita ini sudah meninggal gitu ya, apakah sebelum misalnya kan dulu kan ada namanya pangkuan Abraham ya Bang ya, saat ada tuh. Jadi gini bro, mahaminnya, kamu kan Protestan. Kalau Protestan nggak percaya purgatori, jadi cuman surga dan neraka. Udah, kalau kamu percaya ada keadaan selain surga, lu jadi Katolik, purgatori aja sekalian. Gimana sih? Bener nggak? Belengar. Masa kamu membedakan surga dan Firdaus seolah-olah ada alam penantian? Kenapa nggak jadi Katolik aja sekalian? Alam penantian itu, keadaan di mana jiwa itu belum sampai ke surga itu harus menunggu untuk disucikan atau dimurnikannya, itu purgatori. Itu purgatori. Iya, yang api penyucian itu Bang ya. Iya. Ketika kamu baca dalam Alkitab tentang pangkuan Abraham, itu kan bukan berbicara tentang surga. Karena surga itu baru kemudian ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut dan menyelamatkan jiwa-jiwa, barulah tingkap surga terbuka untuk mereka yang menanti dengan sabar. Ayatnya di mana Joseph ngomong kayak gitu? 1 Petrus 3 ayat 19. Jiwa-jiwa yang menanti dengan sabar di penjara. Kamu baca tuh. 1 Petrus 3:13 19. 19. Jadi kalau di teman-teman Protestan, makanya saya bingung standing position kamu. Kalau kamu Protestan ya kamu cuma mikirnya surga dan neraka. Kecuali kalau kamu Katolik, ini yang saya harus luruskan, baru ada purgatori.
Di purgatori itu bukan berarti kita nggak masuk surga. Purgatori itu sudah pasti surga, tetapi masih kita harus dimurnikan. Keadaan yang belum benar-benar kudus. Nah, gimana? Kalau Firdaus itu berarti apa itu Bang? Keadaan apa itu ya? Coba kamu baca di ayat Alkitab mana yang menjelaskan tentang Firdaus dan baca konteksnya supaya nggak salah paham. Oh, itu boleh dibantu Bang ya? Enggak, yang kamu tahu deh, kamu Saya kamu lupa sih Bang di pakai Firdaus itu saran apa? itu Bang ya. Jadi gini, Firdaus itu sama nggak dengan surga? Lukas 23 ya Bang. Ayat 43. Ini gini. Kamu kan berbicara tentang Yesus yang orang yang disalibkan di sisi kanan Yesus kan? Betul nggak? Betul. Nah, itu sama seperti pangkuan Abraham. Betul? Oh, berarti Firdaus itu sama dengan pangkuan Abraham. Ya. I see. Oke, Jadi, sebelum Kristus membuka tingkap surga, membuka pintu surga yang tadi saya bilang dalam 1 Petrus 3:19, itu kamu baca paralelnya di Injil Lukas 6 ayat 22. Itu loh. Itu sebelum, makanya pangkuan Abraham itu juga dipahami sinonimnya sebagai Firdaus. Tetapi ketika kita melihat bagaimana Yesus yang telah menyelamatkan dunia, maka Firdaus ini maksud ya sama seperti persekutuan surgawi dengan Allah. Paham? Oke. Maka udah nggak ada lagi Firdaus yang dalam pemikiran pangkuan Abraham yang kamu coba tanyakan dan kamu masukkan di sini, karena pangkuan Abraham itu terjadi sebelum karya penyataan diri Allah yang menebus dosa manusia di kayu salib dan turun ke alam penantian. Ngerti? Oke. Itu tidak sama lagi. Pangkuan Abraham itu tidak sama lagi. Ngerti? Berarti itu saat ini udah tidak ada Bang ya, digantikan oleh purgatori. Surga bukan digantikan, pemahamannya surga itu sudah keadaan sempurna. Firdaus itu adalah persekutuan surgawi dengan Allah dalam keadaan sempurna. Oke. Nah, kalau pangkuan Abraham itu adalah keadaan di mana orang-orang benar yang menanti penebusan dalam perjanjian lama. Nah, itu kan ada di dalam Lukas 16 ayat 22 tadi. Nah, itu yang diceritakan lagi di dalam 1 Petrus 3 ayat 19 yang tadi kamu baca, yang kamu buka itu. Ngerti nggak? Iya. Ngerti? Saran saya abis dari sini kamu baca tuh ayat-ayat Alkitab yang saya kasih biar kamu paham. Ya? Oke Bang. Pangkuan Abraham itu adalah 1 Petrus 3 ayat 19. Jiwa-jiwa orang benar yang dalam perjanjian lama menanti. Itu yang dalam 1 Petrus 3 ayat 19 teman-teman baca, di situ ada kata jiwa-jiwa di mana zaman Nuh. Waktu Nuh mempersiapkan bahtera. Nah, itu gambaran orang-orang benar dalam perjanjian lama yang mendahului kita sebelum Kristus datang. Itu pangkuan Abraham. Berarti pangkuan Abraham ini bisa dikatakan penjara juga nih Bang ya, di dalam 1 Petrus 3 Kan ayat 3 emang. ini. Ya kan emang. Nah, itulah penjara yang sekarang itu dikenal dengan purgatori. Oh. Oke. Jiwa orang-orang benar yang kemudian perlu dimurnikan karena masih terdapat dosa yang memang harus dimurnikan. Itu purgatori. Oke Bang, berarti kalau aku berdoa, memohon doa kepada ayah gitu ya. Mohon doa kepada ayah. Maksudnya kepada ayah saya, misalkan tadi kan Mungkin maksudnya mendoakan ayah kali ya. kan persekutuan kursi kan berdoa bersama-sama kan gitu kan Bang ya. Ya emang ayah kamu di surga. Ya nggak tahu sih. Nah, itu dia. Surga itu hak prerogatif Allah. Yang menentukan orang masuk surga itu masalahnya kuncinya ada di Rasul Petrus, bukan di kamu, bukan di saya, bukan di pendeta, bukan di Iya, sembarang Bang. orang. Jadi kadang-kadang aku juga ketika saat pemakaman gitu ya ini mungkin ya sekedar ini aja tradisi gitu kali ya kan, pasti kan pendeta kan selalu bilang ya
jiwanya sudah tenang di surga. Nah itu kadang mikir juga sih, apa benar dia ke surga gitu sih. Jadi Surga lebih itu baik tempat yang kudus. Menurut kamu kalau masih ada dosanya kira-kira bakal masuk surga nggak? tidak, Bang. Ya udah, itu simpel. Yang bingung kan posisi kita kalau misal kita tidak mengenal dan memahami dan juga mempelajari, mengimani apalagi teologi Katolik dengan adanya purgatori, lu orang pada bingung sendiri kan dengan jiwa-jiwa keluarga ini. Mohon maaf ya bro ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa berduka saya atas kehilangan ayahmu dan orang-orang luar sana yang kehilangan kerabat dan keluarga. Bingung kan? Sementara kalau kita lihat sendiri dalam kasus dan keadaan fakta di lapangan, kita nggak menutup kemungkinan mungkin saudara kita masih ada salah, bikin sakit hati orang lain, masih ada utang, misal masih kemarin berantem sama tetangga depan, tapi udah keburu meninggal, nggak sempat minta maaf. Itu dosa loh, nggak bakal diampuni. Kamu baca dalam Matius 5 ayat 25, 26. Yesus sendiri menyuruh kamu berdamai. Enggak, itu bukan pengampunan Tuhan. Pengampunan Tuhan terjadi ketika kamu meminta ampun kepada orang yang kamu sakiti. Nih, disinilah letak adilnya Allah. Kalau ada seseorang menyakiti, kamu nggak bisa langsung meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni karena saya menyakiti hatinya si Abdul. Nggak bisa. Kamu minta ampun dulu sama ke si Abdul. Baru pengampunan Allah terjadi atasmu. Paham nggak cara kerja pengampunan Allah? Yes, Bang ya. Nah, kadangkala orang hanya memahami dosa itu ketika mencuri, dosa itu ketika berzina. Padahal ketika kamu menyakiti hati orang lain, ketika kamu membohongi, tidak jujur kepada orang lain, itu sudah termasuk dosa dan itu tidak bisa diampuni kalau kamu tidak meminta maaf kepada orang yang kamu sakiti. Loh, itu ayatnya kan jelas, Matius 5 ayat 25. Segera tinggalkan persembahanmu di atas mezbah dan berdamailah dulu dengan saudaramu selagi masih kamu jumpai di tengah jalan. Kamu baca di situ kondisinya. Kalau kamu tidak sempat berdamai, kamu keburu mati, kamu dimasukin ke penjara. Itulah jiwa-jiwa di dalam purgatori. Nah sekarang keadaannya banyak orang-orang non-Katolik nggak mau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal karena katanya nggak berfungsi, nggak berguna doanya. Loh, gimana nggak ada roh gentayangan kalau kamu nggak mau mendoakan jiwa-jiwa di purgatori? Percaya roh gentayangan, arwah gentayangan, percaya kerasukan roh jahat, tapi berbicara tentang mendoakan orang mati nggak mau, kan aneh, benar nggak? Ya, ketika berbicara tentang mendoakan jiwa orang mati, orang-orang non-Katolik akan berpikir, oh nggak berguna, nggak berfungsi, ngapain? Kan kita mendoakan orang hidup, sedangkan kan tadi di Alkitab dikatakan tidak ada yang memisahkan kita diri sendiri. Tidak ada yang memisahkan kita. Tadi kan bro juga udah dengar kan ayatnya. Di hadapan Allah tidak ada orang mati. Kita semua masih hidup, bahkan ayahmu, bahkan pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita masih hidup, tetapi dengan keadaan mereka. Keadaan kita di dunia, keadaan mereka ada yang di surga. Gereja yang sudah, maka di Katolik ini bro, dibedakan. Gereja itu kan artinya persekutuan, jemaat, betul nggak? Yes. Nah, gereja yang di dunia ini adalah gereja yang berziarah. Di surga mereka juga gereja yang sudah jaya. Bagaimana dengan gereja yang di purgatori? Mereka adalah gereja yang menderita. Mereka yang memohon doa dari orang-orang yang masih hidup dan juga didoakan oleh gereja yang sudah jaya. Saling mendoakan. Artinya keterkaitan. Yes. Koneksi yang tidak bisa terputus. Karena dalam surat Rasul Paulus dikatakan apa? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Baik itu hidup maupun maut. Baik penguasa-penguasa. Jadi artinya, kalau dalam kasus teman-teman Kristen memahami ada saudara yang sudah meninggal, Anda jangan pikir itu sudah lost contact. Itu ajaran dari mana sudah lost contact? Di dalam kekristenan, di dalam Kristus Yesus tidak ada istilahnya lost contact, teman-teman. Ya itu tadi, kita masih berhubungan satu sama lain. Kamu jangan pikir itu berarti sama dengan berbicara dengan roh-roh orang mati. Loh, kamu bawa kitab pengkhotbah, menurut kamu kitab pengkhotbah itu berbicara pada saat penebusan Yesus atau sebelum penebusan Yesus? Banyak orang-orang Protestan, oknum-oknum yang bawa kitab pengkhotbah berbicara dengan orang mati sia-sia. Ya iya kalau berbicaranya sebelum kedatangan Yesus, karena tidak ada selain Yesus yang mampu membangkitkan dan menghidupkan mereka. Surga belum ada.
Lagi pula di situ berbicara tentang roh orang mati, maksudnya adalah tahayul. Bukan artinya kamu mendoakan itu artinya kamu lagi manggil roh orang mati. Siapa juga yang manggil nenek moyang kita supaya hadir di sini kan? Enggak kan? Tujuan orang Kristen mendoakan itu kan artinya untuk keselamatan jiwa, supaya jiwa mereka dimurnikan. Dan memang itu adalah tradisi dalam kekristenan, bro, ya TS. Itu tradisi gereja mula-mula. Jadi kalau kamu misalkan mendengar orang Katolik beribadah, itu selalu dan pasti mendoakan jiwa-jiwa yang sudah berpulang dalam Ekaristi. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudari kami yang berpulang dengan harapan akan bangkit dan seterusnya. Itu kan kami mendoakan mereka. Ingatlah juga hambamu ketika kami mendoakan 100 hari Paus Fransiskus kemarin yang telah berpulang dengan harapan akan bangkit dan seterusnya. Itu kan kami mendoakan. Jadi dalam perayaan, dalam liturgi, kalau di kekristenan dan istilahnya liturgi, doa syukur agung itu selalu mendoakan arwah, mendoakan jiwa. Itu mendoakan mereka dengan keselamatan dan harapan akan bangkit. Karena gini, kebangkitan dalam Yesus itu ada yang kebangkitan kemudian diberikan kehidupan kekal, ada kebangkitan yang kemudian dihukum. Ada ayatnya Yesus bilang, sebab manusia dibangkitkan, ada yang dihukum dan ada yang diberikan kehidupan kekal. Gitu, bro, ya TS. Ya, jadi berdoa bersama orang kudus dan mendoakan jiwa-jiwa yang sudah berpulang seperti ayahmu atau nenek moyangmu itu tidak masalah, karena itu justru menjadi bagian dari ajaran gereja dan tradisi gereja mula-mula. Gitu, bro. Jadi nggak terputus, Bang, ya? Enggak terputus, enggak salah. Karena di dalam Lukas 20:38 tadi, di hadapan Allah tidak ada yang mati, semuanya hidup. Kalau untuk orang-orang kudus ini, Bang, saya masih kurang paham sih. Apakah ini termasuk Nabi Musa gitu, terdahulu gitu? Termasuk berarti ya? Musa adalah orang kudus, Elia adalah orang kudus. I see. Oke. Ya, dihormati. Oke. Itu aja sih, Bang Joseph. Oke. Makasih banyak, Bang, tentang informasinya. Shalom, Sama-sama, Tuhan Yesus bro. memberkati, Bang, ya. Siap. Nanti kalau ada yang mau ditanya atau besok mau ditanya silakan ya. Jangan Siap. sungkan untuk bertanya. Makasih ya, bro, ya. Tuhan berkati. Shalom. Oke, kita lanjut ya. Apalagi bahas apa lagi? Aduh, kalau bahas pribadi gue udah males deh. Mau si Agatha, mau si MP, mau si RK, mau Edis, sudahlah. Kalau untuk Edis ya memang saya sudah angkat tangan. Ya, kita sudah sepakat gak lagi ngomongin gembel itu. Ngapain? Ya, mau si gembel itu ngomongin Katolik, diemin aja. Sikap saya, sikap Bang RK, sikap Bang MP dan teman-teman lain udah masa bodoh. Kenapa? Orang gila. Kalau kita ngadepin terus orang gila, ya kita ikutan gila. Ya, biarin aja Edis masih koar-koar tentang patung, ya biarin aja. Emang itu doang yang dia bisa, ya kan? Dia doang yang dia bisa. Ngapain? Kamu ngarepin Edis diskusi di ruangan-ruangan seperti orang-orang ateis, nggak bakalan bisa. Ya iyalah, ya apa nggak jadi bahan tertawaan itu Edis? Edis pernah nggak keluar dari roomnya diskusi secara akademis, bukan cuma naik ke room terus kemudian bikin rusuh, mengajukan pertanyaan yang cuma jawabannya iya atau enggak, setuju atau tidak, betul atau tidak, benar nggak? Edis kan kalau gitu, membatasi jawaban dengan hanya betul atau tidak, iya atau enggak, setuju enggak, kan aneh. Jawaban kalau misalkan cuma betul atau tidak, ya mending sekalian jadi interogasi aja. Jadi interrogator gitu ya, interogasi. Betul atau tidak, saudara pada jam segini, kan aneh. Diskusi lintas iman sebatas betul atau tidak, aneh ya. Ya, jadi saya rasa standar kita ya, orang-orang Katolik dan teman-teman yang menyaksikan, mau itu yang bukan Katolik sekalipun yang setuju dengan prinsip saya, standar kita bukan lagi Edis. Karena kalau teman-teman lihat cara beliau diskusi, itu bukan standar akademis, itu standar orang yang cuma bertanya iya atau tidak. Anak TK aja nggak bisa cuma iya atau tidak, benar nggak? Anak TK aja lebih cerdas, curiosity-nya lebih bagus daripada Edis. Kalau kamu jawab iya,
atau bahkan tidak, mereka tetap akan tanya alasannya. What was the reason? Betul nggak? Dijelasin. Sudah dijelasin pun pasti mereka akan tanya lagi. Ya, willing to learn, keinginan untuk belajar. Kalau Edis, lu jelasin apa? Permisi Joseph, saya mau pamit dulu. Edis gitu kan, di ruangan saya beberapa waktu lalu gitu kan. Saya jelasin apa jawabannya. Permisi Joseph, saya mau pamit dulu. Kamu lanjut aja sendiri. Kan aneh. Gitu. Ya, Edi suka maksa, betul. Ya. Kita lanjut ke papar gila. Ya, makanya teman-teman sudah meninggalkan Edis, betul. Ya, silakan teman-teman. Saya rasa begini, nggak usah di unfollow, ya. Nggak usah di unfollow, ya. Diblokir. Ya, kalau di unfollow tanggung, diblokir. Kenapa Joseph minta blokir Edis TV? Ya, karena sudah tidak benar. Bukan saya doang yang bilang, udah banyak orang. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Teman-teman, salve Bu Dami, salve teman-teman. Thank you yang sudah tetap bayar. Teman-teman mohon bantuan mawar-mawarnya ya, supaya roomnya tetap harum. Shalom, Vic Komputer. Selamat malam. Salve, Bro Vic. Vic Komputer. Ya, selamat malam bro. Kristen atau Islam? Katolik. Oh, Kristen Katolik. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan bro? Iya, ini saya mau ajukan tadi ada perdebatan tentang Edis TV itu kalau menurut Abang Yosef sendiri dia ilmunya apa ya Mas? Apa bro? Sorry, pertanyaannya jadi. Pertanyaannya Edis TV itu selalu rusuh dalam pertanyaan, terus sering lempar pertanyaan terus dijawab sendiri. Itu dia ilmu apa sebenarnya? Loh, saya nggak tahu. Saya nggak mempelajari disiplin ilmu tentang edislogi. Ya, bukannya kita ngomongin dia tidak, cuman kok otaknya cuma segitu ya? Iya. Karena tadi saya bilang memang tidak bisa kemudian kita jadikan seolah-olah standar orang Kristen untuk berada dalam diskusi lintas iman. Karena kalau memang standar kita edis, mohon maaf ya, seperti itu. Yang kita bahas standar dan dalam isi substansi edis ya, bukan pribadinya. Kalau kita gosipin edis, kita bahas tentang pendapatan, kita bahas tentang istri, kita bahas tentang pakaiannya, duitnya, enggak, kita nggak bahas itu. Jadi tidak bisa dibilang bergosip. Ya, loh, saya ngomongin tentang ajaran Muhammad, emang ada orang yang bilang ngegosipin Muhammad? Kan enggak. Saya rasa kita manusia ini ya, kita kalau mau cari aman saja semua orang bisa. Kalau mau cari aman ya. Tapi kita hidup ini kita orang yang berpendidikan tinggi, terus kita mengaku bahwa kita orang yang profesional, tapi nyatanya kosong itu ya percuma. Ya, Jadi intinya begitulah, kita saring mana yang lah, kemana orang itu? Sudahlah, kepencet kayaknya. Dia juga tadi request soalnya ini. Kita lanjut ya. Katanya nggak mau bahas edis, tapi bahas edis. Bukan, yang saya nggak mau bahas itu tentang substansinya. Halo Sep, Yang Mbak Patung gitu-gitu. selamat Ya, malam. selamat malam, Alkosan. Ya, silakan bro. Ya, gimana kabarnya Sep? Puji Tuhan, baik. Cepetan lah, nggak usah basa-basi. Saya udah ngantuk. Silakan. Ya, izin bertanya Sep, bisa? Bisa dong, silakan. Buka kamera dulu, Oke. silakan. Tapi di sini mati lampu Sep. Kalau mati lampu nggak ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal nggak bisa live. Lu pikir saya bisa dibego-begoin kah? Orang mati lampu justru hemat baterai, nggak ada sinyal, lu malah nge-live, kan aneh. Bohong. Kalau dibilangin juga nah mati lampu.
Ya mati Bilang. lampu bukan berarti mati listrik. Kamu tinggal nyalakan lampumu, nggak usah pakai lampu tidur yang bikin puyeng itu. Oke, izin bertanya, bisa bertanya? Langsung Ya. aja ya. Ya silakan. Apa? Nah, Sep, ketika Tuhan kamu disalib itu berita gembira atau berita duka, Sep? Berita sukacita, sebab penyaliban itu membawa keselamatan. Oh, berarti kamu bersuka cita Tuhan kau digantung. Ya kenapa tidak? Saya harus bersedih. Bersedih itu pada saat saya melihat Oh. Tuhan saya. Iya, Yesus sendiri mengatakan, iya bersukacitalah. Kenapa emang? Jadi kalau ada orang digantung, kita harus bersuka cita gitu. Ya kalau yang digantung Muhammad ya saya akan berduka cita karena Muhammad gak mampu apa-apa. Saya bersuka cita karena Tuhan saya mengalahkan Muhammad. Kalau nabimu keracunan, saya bersuka cita, baru kamu bilang saya empati. Saya Yesus bangkit mengalahkan maut dan kemudian dia mampu bangkit dari antara orang mati, wajar. Kalau kasusnya Muhammad yang digantung ya saya jadinya empati dong kalau saya bersuka cita. Harusnya saya berduka cita. Aduh Muhammad, kenapa engkau mati? Nah itu baru. Gini logikanya, Sep. Sep, Kamu yang logikanya benar-benar dikit lah pertanyaannya. kalau juru masak itu kan tukang masak. Kalau juru parkir itu tukang parkir. Kalau juru selamat yang tidak selamat gimana? Dari mana tidak selamat sedangkan dia bangkit? Kan tadi sudah dijawab. Kan di bun-bun gitu loh sama tentara Romawi gitu loh. Ya setelahnya Ya setelahnya dia bangkit. ya udah berarti selamat tiga gak? hari. Selamat gak? Tapi tetap aja mantan mayat. Enggak mantan mayat. Kalau mantan mayat itu berbicara tentang kehidupannya yang kemudian dibangkitkan tanpa kehidupan yang tetap mendiami. Paham nggak? Yesus Kristus ketika disalibkan emang berhenti hidup? Enggak. 1 Petrus 3 ayat 19. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dalam roh ia turun dan memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu roh-roh yang pada waktu Nuh mempersiapkan bahtera, menanti dengan sabar. Jadi Yesus tetap hidup. Begini, logikanya begini. Jika ada Tuhan yang sudah meninggal 3 hari, bangkit itu mantan mayat atau tidak? Bukan. Hai? Kan itu 3 hari jadi mayat. Bukan. Gimana sih? Ketika berbicara tentang mayat, maka identitas mayatnya masih ada. Sedangkan ketika Yesus bangkit, tubuh jasmaninya itu berbeda dengan tubuh kebangkitannya. Ada tubuh kemuliaan. Jadi yang dibumbun ini Tuhan atau bukan? Itu dulu. Larinya kemana-mana dari yang tadi saya bersuka cita atau duka, terus sampai mantan mayat, sekarang dikatakan Tuhan atau bukan? Yang Tidak. disalib. Kita cari poinnya. Berarti logikanya di mana sih? Masa ada Tuhan dibumbun? Ya nggak usah main logika, logikanya ada Tuhan yang jadi batu, ada kok. Kan kita berakal dulu, kan beriman ya kan? Iya berakal dan beriman. Kira-kira menurutmu Tuhan jadi batu atau Tuhan jadi manusia? Lebih berakal mana? Nggak ada, Tuhan itu tidak menyerupai siapapun. Tuhan Nah, kalau itu- tidak Tuhan menyerupai siapapun, kenapa Tuhanmu sama seperti manusia yang tidak tidak punya istri? Ah, gimana sih logika berpikirmu, Seth? Loh, logika berpikirmu yang gimana ketika berbicara kamu Tuhan tidak menyerupai logika, sedangkan Tuhanmu sendiri berkata dalam Al-An'am 101. Bagaimana mungkin Allah pencipta langit dan bumi mempunyai anak sedangkan dia tidak punya istri? Masa Tuhanmu Ya. tidak punya anak alasannya karena tidak punya istri? Bedanya Ya. sama saya yang jomblo single ini apa? Kayak Tuhanmu juga, Seth, jomblo kan? Kenapa? Tuhan kamu juga jomblo kan? Loh, Tuhan saya jomblo karena dalam kemanusiaannya. Tuhanmu yang Ya, katanya iya. bukan manusia kenapa jomblo? Jadi yang makan ikan goreng itu Tuhannya atau manusianya? Sendiri. Makanya dulu. gini, kalau ngomong pikir ketika dibalikin harusnya kamu tektokan. Jangan ketika sudah saya tektok kamu langsung jadi mati kutu, lari ke yang lain. Akhirnya kita bahas yang lain. Coba jawab dulu. Oke. Tuhan saya jomblo karena kemanusiaannya. Dia memilih tidak Oh. menuruti hawa nafsu. Sekarang saya tanya, Tuhanmu jomblo itu karena dia manusia atau Tuhan? Jawab.
Tidak. Jadi Tuhan Yesus ini sadarkan enggak ya? Udahlah, bukan level saya, itu mirroring namanya. Kamu mempermasalahkan Tuhan saya jomblo. Tuhan saya jomblo karena dalam kemanusiaan ia tidak memilih untuk menuruti hawa nafsu. Clear. Tuhanmu jomblo karena apa? Manusia atau Tuhan? Kalau kita kan jelas, Yesus adalah firman Allah menjadi manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya, ia memiliki status sebagai manusia yang tidak memilih untuk menuruti hawa nafsu sehingga ia tidak menikah atau tidak kawin. Ya kan? Makanya boleh dikatakan jomblo, itu dalam kemanusiaan. Jadi sekarang, kalau Tuhanmu dikatakan dalam Al-An'am 101, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak sedangkan dia tidak mempunyai istri? Sohibah. Kemudian diterjemahkan oleh ulama kamu sebagai istri. Apa Tuhanmu juga punya dwi natur, sisi kemanusiaan? Pokoknya gini aja teman-teman Islam yang berpolemik, jangan harap ketika berpolemik saya diam begitu kan, mingkem aja, pelongok lirik kanan lirik kiri. Enggak, setiap kalian berpolemik saya balikin, kalian berpolemik balikin. Nah, harapan saya tidak berharap kalian diam, saya berharap kalian terus tektok gitu kayak tadi kan. Tapi kan ujung-ujungnya kalian jadi diam sendiri kan, nggak bisa jawab, karena itulah. Ya kan? Lo sekarang kalau dikatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk, Tuhan digambarkan memiliki betis, memiliki tangan kanan dua. Kamu mau lari kemana dengan sebutan itu ayat mutasyabihah lah, apalah segala macam lah, ditakwil lah, apalah segala macam lah. Sekarang kenyataannya ketika Muhammad ketika Muhammad dapat wahyu Al-Quran, emang Allah ada suruh bilang ditakwil? Kan enggak. Takwil itu baru ada setelah ulama-ulama yang kemudian merasa overthinking, takutnya nanti orang tahu kebobrokan Al-Quran kan gitu. Itu kritik sederhana tapi padat. Jadi kesimpulannya, takwil itu ada karena ulama kamu itu overthinking gitu. Ditakwil makanya ulama kamu kepikiran, aduh nanti umatku nanti jadi kayak Oten, mikirnya Tuhan punya jasad, Tuhan menjadi manusia, punya betis, punya tangan, punya wajah, punya kepala. Surah Al-Mutaffifin ayat 23, Tuhan punya kepala di surga, kepala Allah terlihat, kan gitu kan, bingung kan ya. Oke, kita lanjut teman-teman, mohon bantu tap layar ya teman-teman, mawar-mawarnya ya, ini biar saya dapat fragmen ini ya. Shalom pembasmi 01, selamat malam. Shalom pembasmi 01, selamat malam. Halo. Ya. AI-nya bagus bro, AI-nya bagus. Ngedit di mana? Biasa di ChatGPT. Kenapa? Bagus ya? Bagus lah. Kristen selamat Islam. Nah, gimana tuh? Gimana? Ya, coba tampil wajah kamu dulu. Oh, sebentar. Ini pembasmi 01, maksudnya pembasmi. Gimana?